Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Tira Putri dengan NPM 2478208. Di sini saya akan mengerjakan tugas di di pemrograman jaringan 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurul Komaria dan Ibu Dian Khofifa. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas di lab 11, teman-teman. Nah, di lab 10 yaitu Nepom Config Management. Nah, di sini kita langsung aja ke per step topologi. Di step yang pertama, memastikan topologi sudah disusun. Di sini sudah disusun, teman-teman. Sudah saya susun seperti ini. Kita jalanin dulu semua. Oke, ya sebentar. Ah, kita jalanin dulu semua. Oke, mau saya jalanin. Apa ini mau aja? Ini. Kita tunggu dulu jalan dulu semua. Ya. Hmm. Mengenable fitur SCP pada seluruh device agar dapat memproses file backup dan mengubah model VTP menjadi transpet. Nah, kita melakukan ini. Saya berikan contoh di sini di switch. Tapi saya sudah melakukannya ya teman-teman kemarin. Tapi saya akan mengulanginya lagi agar teman-teman tahu. Ini bisa kita sentuh aja. Oke, config terminal. Yaitu habis itu kita masukin VTP mode trans. VTP mode trans. Ini udah, udah kayak gitu kita masukin NWR. Jangan lupa di N. Nah, udah kayak gitu kita ke docket buat ke step selanjutnya. Nah, di step selanjutnya yaitu kita membuat script level untuk menyimpan running config. Coba aku lupa kemarin ini. Terus kayaknya di sini. Ya, ekstrak ya di sini aku menggunakan ini file di menyimpannya di ke ekstrak kalau nggak salah ya. Bentar deh. Coba kita clearin dulu. Clear, clear. Terus kita clear, clear. Python juga apa tadi? Flash dulu aja. Flash. Oh iya, jadi kita bisa masuk ke backup teman-teman. Jadi gini caranya. File backup, cd backup, bentar. Terus kita bisa ke ls. Nah, sini ada router satu. Waduh, routernya kok ada dua, switch duanya ada dua juga ya di sini. Karena dua kali kali ya aku nyimpannya. Jadi seperti ini di ls teman-teman di cd backup. Kita bisa keluar dengan kode yang aku tunjukin tadi, teman-teman. Aku pakai kode yang seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita ke menggunakan loopback, yaitu kita membuat VLAN 50 pada setiap switch, simpan dalam VLAN plan plan CFG. Bisa teman-teman lihat di sini. Cat plan. Nah,
Filan 50 name plan terus habis itu di apa apa lagi nama filenya logback. Kita lihat lagi juga di logback. Cat log. Nah, ini sih ada interface rollback satu, description and binary prompt, IP address, terus file. Nah, seperti itu. Oke, kita clearin dulu aja. Yuk. Oke. Nah, di step selanjutnya yaitu kita buat script Python dengan commit configure untuk menerapkan perubahan pada semua device. Nah, bisa teman-teman lihat di sini yaitu oke, OS apa ya namanya? Commit config. Chat formula config. Nah, di sini kita akan melihat semua perubahan teman-teman untuk merawat pada semua device yaitu dengan load margin config kita menggunakan CSV teman-teman. Backup device terus CFG CFG gitu. Nah, seperti ini kodenya kita lihat lagi kodenya seperti itu. Clear. Terus kita Python 3 format seperti ini hasil outputnya. Itu kita connect, connect, device output, seperti itu. Nah, ini hasil outputnya. Yang pertama kita melakukan di sini terlebih dahulu, yaitu processing S192 connect to switch 1 loading tuh. Ya ke router, backupnya di situ, terus kita ke switch, backup, jalan 50, and setting, teman-teman. Nah, seperti itu. Hasilnya intinya kita melakukan konfigurasi. Tapi di Nah, untuk langkah keempat itu simulator full rollback. Oke. Kita dengan mensimulasi rollback pada semua device. Jadi kita gini. Python 3 rollback jangan lupa. Hmm. Nah, di sini, sabar dulu. Kita lihat tuh. Nah, selesai dulu, tunggu sampai selesai. Oh iya, di sini kenapa dia plus plus plus? Karena dia telah ditambahkan teman-teman. Nah, artinya yang plus plus ini telah menambahkan min min ini artinya tidak ada line console now, shift time out, privilege login, line out, shift time out itu tidak ada dan akan tanda plus ini yang menambahkannya seperti itu teman-teman. Nah, oke, ini selanjutnya kita ke langkah 4B. Rollback yang berisi perintah explit untuk menambahkan perubahan. Oke, rollback fillet. Ya, rollback back fillet. Nah, fillet 50 karena kita tidak fillet 50-nya kita hapus teman-teman. Karena di sini contohnya itu no fillet 50. Jadi saya mengikuti contoh ya teman-teman. Terus kita ke Python juga rollback VLAN. Nah, jadi rollback LAN. Python 3 rollback VLAN. Waduh, nggak simpel lagi. Bentar.
Seperti itu, nanti kita lanjutin dulu teman-teman. Selanjutnya di langkah kelima, yaitu kita membuat get config interface. Verify device Pak, yaitu menggunakan get config. Coba kita lihat di ls. Oke, ya, oh, terus jalan aja. Python 3, verify, verify, SP. Topik 1 up, line 50 up, 50 up, 50 up, verify 50 up. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita melakukan semua perangkat menggunakan script untuk memastikan VLAN 50 ada di satu c 3 hilang dari sini pada setelah rollback router satu memiliki loopback satu yang aktif seperti ini. Loopback satu yang aktif, terus VLAN 50, VLAN 50, VLAN 50, tidak ada VLAN 50, tidak ada VLAN 50, tidak ada VLAN 50. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita balik. Udah. Kita jawab pertanyaan yang ditulis di logbook. Nah, sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan antara load merge candidate and load replace candidate? Nah, untuk perbedaannya sendiri, load merge itu load load merge candidate itu menambahkan atau mengubah sebagian konfigurasi. Nah, sedangkan load replace candidate itu mengganti seluruh konfigurasinya. Nah, perbedaannya hanya yang merge itu menambahkan, sedangkan kalau yang replace itu mengganti, gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua, apakah makna hasil compare config yang kosong? Nah, untuk hasil config yang kosong di compare config itu adalah output kosong artinya tidak ada perbedaan, teman-teman. Nah, berarti hasilnya itu tidak ada perbedaan. Nah, nomor ketiga, kapan sebaiknya describe config digunakan? Describe config digunakan. Nah, untuk describe config aman digunakan ketika div tidak sesuai. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, describe config itu baik atau aman digunakan ketika div tidak sesuai atau eh, tidak benar, gitu, teman-teman. Lanjutnya. Jelaskan dua pendekatan rollback, rollbacks yang digunakan dalam praktikum ini. Simulasi full rollback dengan load, replace candidate, dan compare tanpa commit. Yaitu simulasinya kita menggunakan load replace candidate, terus compare config, dan discrete config. Ya, teman-teman. Selanjutnya, yang B, rollback menggunakan file yang rollback yang inline config itu rollback dengan max, terus rollback dengan candid, dan commit dengan config yaitu untuk keterbatasan kelebihannya masing-masing yaitu sini kita pakai commit config itu menerapkan perubahan ke perangkat. Nah, untuk itu jangan hanya setelah diverifikasi. Habis itu kita menggunakan untuk yang itu kita menggunakan compare config menampilkan di perubahannya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur archive. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Nah, jawabannya sendiri, rollback dengan file backup itu bekerja dengan cara mengganti seluruh konfigurasi perangkat menggunakan konfigurasi yang lama yang sudah disimpan sebelum menampilkan perbedaan antara konfigurasi saat ini dan backup. Jika hasilnya sesuai, baru konfigurasi dikomit. Jika tidak, proses dibatalkan dengan discard config, teman-teman. Nah, selanjutnya, dia itu menggunakan file lama, teman-teman.
Rollback dengan file config bekerja dengan cara mengganti seluruh konfigurasinya ke perangkat menggunakan konfigurasi lama yang sudah disimpan sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita menyimpan sebelumnya itu untuk digunakan di kemudiannya. Selanjutnya, jelaskan manfaat mekanisme compare before config dibandingkan langsung mengganti konfigurasi umum. Dengan compare before config, bisa melihat diff secara jelas, bisa cegah perubahan yang tidak disengaja, terus mirip preview sebelum apply. Nah, yang saya bilang tadi, kita bisa melihat diff secara jelas. Itu keuntungan, manfaat yang paling berguna untuk kita. Yang nomor 7, interpret menjalan skrip berkali-kali menghasilkan kondisi akhir asal. Bagaimana konsep Indoflames diterapkan dalam praktik ini? Indoflames menjalankan skrip berkali-kali menghasilkan kondisi akhir yang sama. Contohnya, yaitu jika frame 50 udah ada, tidak dibuat dua kali. Jadi, misalnya kayak di sini tadi. Misalnya di sini frame 50 udah ada. Nah, itu eh bisa kita plan 50 udah ada, itu nggak bakal kita tambah. Plan 50-nya ada dua. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, nomor 8 ya. Apa resiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk itu, resikonya data dapat terbaca oleh siapapun yang punya akses server. Yang kedua, dapat masuk ke Git repository tanpa sengaja. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, gunakan file yang terpisah yang kita enkripsi, teman-teman. Selanjutnya, simpan password di environment variables, teman-teman. Seperti itu, menggunakan variabel, menggunakan huruf besar kecil gitu, hingga susah untuk dideteksi, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 9, mengapa Pipeline Automate harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Nah, eh, itu jika salah konfigurasi perangkat bisa down, teman-teman, mencegah kerusakan fatal. Nah, mengapa PPLN Automate harus selalu menyertakan? Ya, karena jika salah konfigurasi atau perangkat bisa down dan mencegah kerusakan fatalnya, teman-teman. Selanjutnya, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghenti seluruh batch? Nah, catat cross perangkat. Kita harus mencatat core perangkat, lanjutkan ke perangkat lain dan benarkan laporan lengkapnya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan bonus. Jadi untuk menjawab pertanyaan bonus pertanyaan. Nah, pertama, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 ke dan interface VLAN 500 via network. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP in Brave, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN Brave. Nah, jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkahnya perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN Brave. Nah, network admin sudah menambahkan VLAN 500, gitu kan maksudnya teman-teman. Nah, di interface VLAN 500 atau SCV, div dikonfigurasikan dengan benar. Di show IV interface Brave, di VLAN 500 muncul, tapi VLAN 500 tidak ada di show VLAN Brave. Seperti itu, teman. Penyebabnya yang paling mungkin adalah interface VLAN 500 bisa dibuat tanpa VLAN benar-benar ada di database VLAN. Nah, pada Cisco iOS, SV tidak sama dengan VLAN, teman-teman. SV hanya interface layer 3 untuk VLAN, tetapi VLAN tetap harus dibuat di switch. Sehingga yang terjadi, SV di VLAN 500 ada tampilan show IP interface. VLAN database tidak dibuat, tapi tampil di soft LAN brief. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk langkah perbaikannya, kita tambahkan VLAN explains di database VLAN, seperti configure terminal, VLAN 500, name data VLAN 500, dan ending. Terus,
Kita lalu pastikan part-part yang menghubungkan ke VLAN 500 didesain seperti interface fast Ethernet 01 atau switchport mode akses dan switchport akses VLAN 500. Nah, bisa kita cek kembali di show VLAN brief seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua, saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error. Nah, itu kita request exnavland is trailed request Cisco active feature be enabled. Jelaskan apa arti error ini, mengapa di praktikum digunakan pendekatan drawbell alternatif menggunakan load marquee candidate dan file changes. Nah, arti errornya sendiri adalah di situ kita untuk load replace candidate itu kita membutuhkan fitur archive untuk menjalankan full replace config-nya. Nah, tetapi perangkat iOS virtual seperti pada GNS3 atau paket tracer tidak memiliki atau tidak mengaktifkan fitur archive. Maka operasi ditolak. Aktif biasanya diaktifkan dengan aktif pet files backup, CFG, dan write memory seperti itu. Nah, fitur ini biasanya hanya tersedia pada perangkat hardware asli Cisco, teman-teman. Kenapa di praktikum pakai pendekatan alternatif? Karena cord lock replace candidate, replace candidate membutuhkan fitur aktif. Ya, tidak didukung iOS virtual. Tidak, tidak ya risiko perubahan tinggi. Full replace lebih aman. Sehingga praktikum rollbacks dilakukan via batch config menggunakan file change, misalnya rollback plan CFG. Ini memastikan perubahan masih bisa diurungkan tanpa fitur archive, teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum saya mengakhiri video kali ini, di sini saya akan menjelaskan, mungkin dari teman-teman agak heran, kenapa di apa, di bagian ini ya, di bagian ini sih kita clearin aja dulu nggak sih? Flare di bagian LS, terus di bagian coba lupa lagi bagian apa ya teman-teman tadi yang error di bagian rollback back. Oke. Python 3 roll batch line. Nah, di sini kan error, syntax error karena pada bagian rollback VLAN CFG ini nggak harusnya kita jalanin karena dia akan kita jalanin, kita lihat aja catnya. Ini kita jalanin di setelahnya teman-teman. Ini hanya untuk kita menghapus no VLAN, no kita menghapus VLAN 50 di hanya di beberapa switch atau di beberapa device. Seperti ini, kita lihat dulu. Jadi itu isinya cuman hanya novelan, ya kan teman-teman? Rollback, VLAN. Nah, isinya hanya novelan 50. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini bahwasannya, oke, kita very oke. Nah, di sini uh, seperti ini, hanya di beberapa perangkat yang diperintah, seperti di perangkat Swiss 3, Swiss 4, 5, 6, itu tidak ada VLAN 50. Nah, di sini digunakannya VLAN CFG itu tadi, seperti itu teman-teman. Digunakannya si Mandiri yang error itu tadi karena tidak seharusnya itu dijalankan teman-teman, maksudnya itu bukan dijalankan untuk Python atau dijalankan kode tertentu tapi yang dijalankan hanya di verify device Python-nya di situ teman-teman, kita bisa melihat hasil dari rollback VLAN CFG-nya seperti itu. Nah, mungkin hanya sampai di sini tugas video kali ini. Jika saya ada kurangnya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.